Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan hasil praktikum modul 1 dan modul 2. Untuk modul 1 sendiri yaitu HTML dan modul 2 yaitu CSS. Saya Salisha Salsabila, NPM 21032010174 bersama partner saya. Yaitu Muhammad Fadli dengan NPM 21035. Selanjutnya akan dimulai presentasi pada modul 1 dulu yaitu HTML. Baik, mungkin di modul 1 di sini ada rumusan masalah yang merupakan bagaimana cara merancang HTML pada produk di kedai teh, listi tentang penjualan teh. Lalu dalam tinjauan pustaka, poin pertama ada HTML. HTML sendiri merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web, internet, atau browser. Definisi HTML sendiri merupakan bahasa yang digunakan untuk menulis halaman web. Fungsi utama HTML ialah memberi perintah pada browser untuk melakukan manipulasi tampilan melalui tag-tag yang ditulis dalam HTML. Selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi dari HTML sendiri. Yang pertama ada membuat suatu halaman website, yang kedua ada sebagai dasar website, yang ketiga menandai teks, yang keempat menampilkan tabel gambar, video, dan lainnya, yang kelima menandai elemen dan membuat online form. Selanjutnya di poin yang kedua yaitu ada elemen HTML. Elemen HTML sendiri di sini ada 3, yang pertama opening tag, yang di dalamnya ada atribut dan value, lalu ada konten, dan yang terakhir ada closing tag. Selanjutnya yaitu ada text editor. Text editor merupakan aplikasi yang digunakan untuk menulis sintaks atau program. Di sini khususnya untuk penulisan program HTML itu sendiri. Text editor sendiri sangatlah banyak yang bisa digunakan untuk penulisan kode HTML. Contohnya seperti Notepad yang disediakan oleh sistem operasi Windows, TextEdit yang disediakan oleh sistem operasi Mac, dan Nano yang disediakan oleh sistem operasi Linux. Selanjutnya dalam tinjauan pustaka sistem informasi manajemen sendiri merupakan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa. Pada perancangan kaitannya dengan simulasi sistem informasi manajemen sendiri, membuat model-model keputusan untuk diolah berdasarkan data yang ada serta memprakarsai pemecahan-pemecahan alternatif. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan HTML. Yang pertama ada kelebihan. 1. Digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. 2. Dijalankan secara alami di setiap web browser. 3. Mudah dipelajari. Yang keempat open source dan sepenuhnya gratis. Kelima ada rapi dan konsisten. 6. Menjadi standar resmi web dikelola oleh W3C. Dan yang ketujuh ada integrasi mudah dengan bahasa backend seperti PHP dan Node.js. Kemudian kekurangan HTML sendiri adalah yang pertama umumnya digunakan untuk halaman web statis. Lalu yang kedua tidak bisa menjalankan logik, alhasil semua halaman web harus dibuat terpisah. Lalu yang ketiga, fitur baru tidak bisa digunakan dengan cepat di sebagian browser. Dan yang terakhir, perilaku browser terkadang sulit diprediksi. Lalu dalam poin studi kasus sendiri, di sini dalam laporan kami merupakan mengambil dari suatu kedai teh di daerah Kabupaten Gresik yang bernama Listi, yang mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen Listi sendiri ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk teh, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu elemen website, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, script coding HTML akan dijelaskan langsung pada sesi akhir sekalian dengan running programnya. Ya, mengingat script codingnya modul 1 dan modul 2 saling berkesinambungan. Berikut merupakan output script codingnya, bisa dilihat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. VS Code adalah software editor yang powerful, tapi tetap ringan ketika digunakan. VS Code mendukung banyak bahasa pemrograman. VS Code bisa dipakai untuk membuat dan mengedit source code seperti berbagai bahasa pemrograman seperti HTML. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa standar yang digunakan untuk membuat
sebuah halaman website. HTML menjadi fondasi dasar pada halaman website. Kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam web internet atau browser. Lalu ada yang kesimpulan nomor 3 yaitu tag. Dalam tag sendiri merupakan kode yang digunakan untuk memperkenalkan pada web browser untuk apa teks HTML yang ditulis. Dalam pembuatan web di Listi sendiri, tag yang digunakan yaitu H1, H2, H3 untuk membuat judul dan lain sebagainya. Bisa dilihat sebagai berikut. Mungkin ini lanjut di modul 2 yaitu CSS, Cascading Style Sheet. Dalam rumusan masalah sendiri, yaitu bagaimana cara mengaplikasikan CSS pada web penjualan di kedai teh Listi tentang penjualan teh. Lalu dalam tinjauan pustaka, yang pertama ada poin Visual Studio Code. VS Code sendiri merupakan sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multi-platform. Artinya tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan Windows. Untuk Visual Studio Code sendiri merupakan perangkat lunak untuk informasi kode sumber Microsoft untuk Linux, Mac OS, dan Windows. Visual Studio Code menyediakan fitur seperti penyorotan sintaks, penyelesaian kode, cuplikan kode, pemfaktoran ulang kode, pengaturan default, dan Git. Selanjutnya yaitu Microsoft menerbitkan kode sumber VS Code di repositori GitHub di bawah lisensi MIT atau kode OSS. Di sisi lain, biner yang dibuat oleh Microsoft tidak dirilis di bawah lisensi MIT dan merupakan perangkat lunak berpemilik. Visual Studio Code pertama kali diperkenalkan oleh Microsoft pada konferensi Build tahun 2015 pada tanggal 29 April dan dirilis tidak lama kemudian. Lalu di poin CSS sendiri merupakan bahasa yang dapat digunakan untuk mendefinisikan bagaimana suatu bahasa markup ditampilkan pada suatu media di mana bahasa markup ini salah satunya adalah HTML. CSS merupakan cascading style sheet berguna untuk mempercantik tampilan HTML atau menentukan bagaimana HTML ditampilkan, seperti menentukan posisi, merubah warna teks atau background, dan lain sebagainya. Cascading Style Sheet atau CSS merupakan aturan untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan merupakan bahasa pemrograman. Pada umumnya, CSS dipakai untuk memformat tampilan halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML atau XHTML. Lalu pada poin struktur CSS, di sini merupakan struktur CSS sendiri. Yang pertama ada selektor, lalu ada declaration, yang di dalamnya ada property dan value. Lalu dalam cara penulisan CSS sendiri, di sini ada 3. Yang pertama ada inline CSS style. Teknik penulisan sintaks dengan inline style adalah teknik cara penulisan sintaks yang tidak memerlukan selektor. Lalu yang kedua ada internal CSS style. Teknik ini merupakan teknik cara penulisan sintaks CSS yang diletakkan satu file dengan file HTML atau file PHP. Yang ketiga ada external CSS style. Teknik penulisan sintaks dengan external style adalah teknik penulisan yang memisahkan file CSS dan HTML. Lalu di sini ada CSS Framework. CSS Framework sendiri merupakan sebuah kerangka kerja yang fungsinya untuk memudahkan dalam membuat desain website. Tailwind pada dasarnya adalah framework CSS yang mengutamakan utilitas untuk membangun antarmuka dengan cepat. Tailwind adalah kerangka kerja CSS tingkat rendah yang dapat disesuaikan dengan yang dibutuhkan untuk membangun desain. Tailwind merupakan sebuah framework CSS yang digunakan untuk menyediakan keperluan dasar membangun komponen tampilan website, seperti pengaturan margin, ukuran objek, posisi, warna, dan lain-lain. Lalu di sini ada studi kasus dalam modul 2 sendiri, sama seperti gak jauh beda dari modul 1, yaitu suatu kedai teh di daerah Kabupaten Gresik yang bernama Listi berencana untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web dengan tampilan yang lebih menarik. Jadi di studi kasus modul 2 ini sendiri, yaitu lanjutan dari modul 1 yang mengembangkan serta mempercantik halaman website itu sendiri. Selanjutnya yaitu script coding CSS-nya. Berikut akan saya share screen mulai dari outputnya dulu untuk sebagai perbandingan dari modul 1 dan modul 2. Nah, dari sisi kiri ini adalah output dari
modul 1 dan sisi kanan adalah output dari modul 2. Dapat dilihat perbedaan yang cukup signifikan dari kedua modul ini, di mana modul 2 sudah terhias dan sudah diberi warna-warna, untuk modul 1 masih polos. Kemudian untuk script-nya, kita dapat membuka langsung HTML. Nah, di sini kita menggunakan framework Tailwinds. Nah, untuk menginput framework Tailwinds-nya sendiri, kita dapat menuliskan script seperti ini. Kemudian di sini ada dimulai dari perintah body style. Body style ini body di mana nanti akan langsung terlihat pada bagian webnya. Nah, pada body style sendiri saya menggunakan background image. Ini adalah filenya. Filenya itu dapat dilihat linknya dari, kalau kayak misalnya seperti ini, saya contohkan langsung. Misalnya pada ini, nanti ketika kita buka, kita bisa copy dari Microsoft Edge-nya ini, kemudian ditaruh pada URL di sini. Kemudian untuk mengatur background size dan cover-nya juga. Lalu ada div class grid, calls, flex, justify center, gap, PT, dan PB. Nah, itu digunakan untuk mengatur agar fotonya dapat di tengah, justify center dapat di tengah. Kemudian untuk grid calls-nya dapat digunakan untuk jaraknya. Selanjutnya ada perintah H1. H1 itu digunakan untuk membuat heading atau judul. Outputnya dapat dilihat di ini, introducing our product, karena di sini sudah ada perintahnya menggunakan teks ini. Nah, dari teks ini kita menggunakan ukuran teksnya 3XL dengan fontnya bold, ya ini lebih gelap, lebih tebal. Kemudian teksnya center, yakni teksnya berada di tengah, dan textingnya 800. Ini adalah warna. Kemudian fontnya serif Helvetica. Nah, untuk perintah seperti ini kita dapat menggunakan langsung dari web Tailwind CSS ini. Jadi nanti di sini sudah tersedia banyak sekali fitur, kita tinggal copy pemrogramannya saja. Selanjutnya yaitu ada perintah P. P ini adalah perintah untuk membuat suatu paragraf. Di sini juga saya menggunakan teksnya dengan size LG dan justify, fontnya serif. Nah, untuk teksnya, ini adalah teks ini, jadi untuk outputnya bisa langsung dilihat di sini. Kemudian, sama dengan yang sebelumnya, kita membuat heading lagi dengan script yang sama, teksnya 3XL, fontnya bold, center, dan juga Zing 800, fontnya serif Helvetica New. Di sini saya menggunakan untuk kata meet the owner, dan untuk outputnya bisa dilihat pada di sini. Selanjutnya ada foto, fotonya kita taruh di tengah, itu menggunakan perintah ini, justify flex, justify center flex. Kemudian untuk ini ada image search-nya, kita gunakan link yang sama seperti tadi. Dan ini ada untuk menutup sebuah perintah. Selanjutnya ada perintah P lagi, dengan ketentuan yang sama seperti yang di atas, itu adalah untuk menulis bagian ini. Lalu pada bagian ini ada menggunakan perintah B dan I, dan ini ada lambang ditutup perintahnya. Ini adalah untuk B adalah untuk bold dan I adalah untuk italic. Jadi ini outputnya seperti ini, bold dan italic di kata perfect text itu tadi. Selanjutnya yaitu masih sama, ada H1 yaitu membuat heading dari ini produk katalog, dan di bawahnya ada grid, calls, gap, content center, flex, justify center. Nah, ini adalah dibuat untuk membuat 3 baris dan 3 kolom seperti ini. Kemudian saya menggunakan perintah justify center, jadi ini pas di tengah jika dibuka seperti ini. Mungkin dia lebih kompatibel kalau
di opennya secara besar. Kemudian pada bagian bawahnya kita menuliskan juga font untuk nama produk dan juga harga. Kemudian kita sisipkan gambar di sini dengan ketentuan yang sama, yakni saya ingin menengahkan, jadi justify-nya center. Kemudian ini berlaku seterusnya pada 6 produk ini. Dengan script seperti ini, kemudian ada lagi perintah H3, yaitu heading 3, dengan ketentuan class, text, space, font, bold, texting, 800 font serif. Nah, ini saya gunakan untuk menulis follow us. Follow us ini untuk kontak person. Nah, pada kontak person ini saya menggunakan Instagram dan Line. Di sini kita tinggal menginput logo dari sosial media tersebut, kemudian diberi link account-nya. Jadi karena ini Instagram, jadi link account-nya seperti ini, dan untuk lainnya link account-nya seperti ini. Jadi nanti jika diklik, dia langsung terhubung ke Instagram pemiliknya. Seperti ini. Lalu untuk menyisipkan gambarnya juga sama seperti yang tadi. Selanjutnya yaitu sudah ditutup dengan body lagi, jadi bodinya di sini sampai sini, dan ditutup lagi menggunakan HTML karena kita menggunakan software VS Code dengan bahasa pemrograman HTML. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti ini. Mengenai dari penjelasan script coding sendiri, berikut merupakan hasilnya. Mungkin yang terakhir dari kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, yang menjadi dari tujuan yaitu langkah-langkah dari membuka file HTML yang telah dibuat pada modul sebelumnya dengan menggunakan software VS Code, tambahkan koneksi dengan framework Tailwind CSS dengan menggunakan script seperti berikut, tanpa ada tag body buat background dan lain sebagainya, sampai dengan membuat lifestyle dengan menggunakan Tailwind CSS. Lalu yang kedua, ada Visual Code, adalah software yang dapat digunakan untuk membuat website. Sedangkan CSS atau disebut dengan cascading style sendiri merupakan sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mempersingkat penulisan teks HTML seperti font, color, teks, dan tabel menjadi lebih ringkas sehingga tidak terjadi pengulangan penulisan. Dan yang terakhir ada kelebihan dari framework Tailwind sendiri, lebih mudah dipahami, fleksibel dalam penggunaannya. Selain itu, framework sendiri lebih responsif dalam hal mengkustomisasi sehingga memudahkan pengguna yang ingin mendesain sesuatu web. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 82 dari sesi kami sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.